Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Salsabila, NIM 22053027, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membantu menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan wesel bayar, utang pajak penjualan, dan pendapatan diterima di muka. Pertama, kita akan membahas mengenai wesel bayar. Wesel bayar adalah janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uang. Jadi, wesel bayar dibuat oleh perusahaan untuk menyelesaikan transaksi atau membayar pihak kreditur. Biasanya, jumlah pembayaran dalam wesel bayar sudah ditambah dengan tingkat bunga tertentu sesuai dengan persetujuan. Karena itu, wesel juga kadang disebut dengan surat utang. Wesel bayar diterbitkan, misalnya saat perusahaan membeli suatu aset yang menunjang bisnis, tetapi belum menyelesaikan pembayarannya. Perusahaan mungkin mengeluarkan wesel bayar ketika membeli persediaan dalam jumlah besar dari pemasok, melakukan pengadaan mesin dan peralatan produksi, atau mengambil pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lain. Perusahaan juga bisa menerbitkan wesel bayar ketika gagal membayar jumlah uang yang dijadikan pada tanggal jatuh tempo. Wesel bayar diterbitkan dengan nominal sebagai jumlah yang harus dibayar atau jumlah pinjaman. Adapun pembayaran dijanjikan akan dilakukan pada kemudian hari melalui penerbitan wesel yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai utang pajak penjualan atau pertambahan nilai atau sales tax payable, yaitu adalah utang perusahaan pada kantor pajak atas sales tax yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Tarif sales tax ini dititipkan oleh kantor pajak dikalikan dengan salis atau net sales atau penjualan bersih. Untuk jurnalnya pada saat transaksi penjualan yaitu kas pada debit, penjualan pada kredit, utang pajak penjualan atau PPN pada kredit. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka atau juga dikenal sebagai pendapatan ditangguhkan? Itu mengacu pada pembayaran di muka yang diterima perusahaan untuk produk atau layanan yang akan dikirim atau dilakukan di masa depan. Perusahaan yang menerima pembayaran di muka mencatat jumlah tersebut sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan masuk ke dalam liabilitas atau kewajiban karena mencerminkan pendapatan yang belum diperoleh dan mewakili produk atau layanan yang terhutang kepada pelanggan. Karena produk atau layanan dikirimkan dari waktu ke waktu, produk tersebut diakui secara proporsional sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Kontrak menetapkan ketentuan yang berbeda, di mana dimungkinkan bahwa tiada ada pendapatan dapat dicatat sampai semua layanan atau produk telah disampaikan. Dengan kata lain, pembayaran yang dikumpulkan dari pelanggan akan tetap dalam pendapatan diterima di muka sampai pelanggan telah menerima sepenuhnya apa yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.